Analisis iklan berbrand oleh kelompok 10, mata kuliah Creative Writing, dosen pengampu Ibu Rizky Mutia. Perkenalkan, nama saya Nasyila Versalva Setiawan dari NIM 043. Saya Diti Arsa Sulistianingsih dengan NIM 25111774035. Saya Setia Nurbati Siap dengan NIM terakhir 072. Perkenalkan, nama saya Indah Vintari dengan NIM 167. Papa nanti selalu di rumah sakit lagi. Iya. Ini deadline-nya buat besok ya. Oke, makasih. Allahu Akbar. Nah, waktunya sahur. Ibu tahu kamu sayang ibu, tapi kamu juga harus sayang sama badan kamu. Murnikan hati dan selalu jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis target audiens. Nah, target audiensnya ialah generasi urban ataupun generasi muda di Indonesia, khususnya Gen Z ataupun Gen milenial yang rentang usianya sekitar 18 sampai 35 tahun, yang aktif di media sosial, sering scrolling YouTube, dan sensitif terhadap tren gaya hidup sehari-hari seperti fashion, kesehatan, dan tren hidup lainnya. Selanjutnya yaitu ada hook iklan yang terdapat pada detik-detik awal iklan, yaitu melalui gambaran dramatis, kelelahan fisik, ataupun penuaan dini pada orang dewasa aktif seperti close up wajah, mata panda, ataupun gerakan lambat setelah bekerja. Nah, hal ini tuh langsung membangkitkan rasa relate pada penonton yang merasakan kelelahan juga, ataupun merasakan kayaknya aku juga mengalami penuaan dini nih. Nah, seperti itu. Hook mendukung yaitu terdapat pada iklan yang beralih ke transformasi cepat, yaitu dengan konsumsi Bear Brand seperti itu. Nah, itu menunjukkan energinya itu kembali dan kulitnya itu terasa lebih cerah, dan mereka itu merasakan aktivitas secara online seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan big idea dari iklan tersebut. Big idea dari iklan ini adalah mengajak kita untuk memurnikan hati agar menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, bukan hanya tubuh yang perlu dijaga, tetapi juga hati dan niat yang harus tetap bersih. Dalam iklan tersebut, Bear Brand digambarkan sebagai simbol kemurnian dan kebaikan, sehingga pesan yang disampaikan bersifat emosional, yaitu mendorong orang untuk menjadi lebih tulus, positif, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari poinnya, ide ini sederhana karena dirangkum dalam kalimat memurnikan hati, relevan dengan kehidupan sehari-hari, mampu menyentuh perasaan, serta mudah diingat karena sikat dan kuat. Nah, jadi iklan ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kejelasan call to action atau CTA pada iklan Bear Brand seri Ramadan tahun 2026. Pada iklan ini, CTA-nya itu terlihat cukup jelas tetapi bersifat implisit atau tidak langsung kayak gitu. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah ajakan kepada audiens untuk mencoba produk. Jadi pada iklan ini audiens itu tidak secara langsung diarahkan atau disuruh untuk membeli produk dengan kata-kata kayak ayo beli sekarang di toko terdekat kayak gitu. Tapi menggunakan tagline rasakan kemurniannya. Jadi dari kata ini seolah-olah itu audiens diajak untuk mencoba dan merasakan sendiri gimana sih kayak kualitas produknya gitu. Nah, dari mencoba itu tadi berarti kan audiens membeli. Nah, dari sinilah bisa diartikan bahwa mencoba produk itu juga dikatakan call to action, tetapi dengan kata-kata yang diperhalus dan juga agar tidak terkesan memaksa audiens untuk membeli produk kayak gitu. Nah, yang kedua menggunakan strategi soft selling. Jadi iklannya itu menonjolkan cerita emosional tentang seorang pria yang harus bekerja lembur, kemudian menjemput anaknya di tengah kemacetan, kemudian harus merawat ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, itu terjadi pada bulan Ramadan, di mana orang-orang itu kan puasa gitu. Jadi capeknya, lelahnya itu tuh kayak lebih terasa gitu. Jadi penontonnya juga kayak ngerasain gimana sih perjuangan tokohnya ini, perjuangan si pria ini gitu kan. Nah, dari situ jadi iklannya itu tidak secara agresif gitu promosinya. Jadi melakukan pendekatan emosi agar audiens itu bisa terhubung gitu loh. Kayak relate gitu sama cerita yang ditampilkan begitu.
Nah, yang ketiga adalah tagline sebagai penguat pesan. Nah, di akhir iklan itu kan ada kata-kata rasakan kemurniannya gitu. Jadi biar cerita dari awal sampai akhir itu biar ada penguatnya gitu, nggak hanya cerita belakang, ditambahin kayak rasakan kemurniannya, ditambahin tagline tadi gitu. Nah, selain itu, tagline itu juga berfungsi sebagai kayak biar kita itu mengingat kembali. Kayak misalnya kita mendengar kata Berben, oh yang itu ya yang rasakan kemurniannya gitu ya. Kayak misalnya yang di Le Mineral yang kemarin itu ya. Kayak kalau Le Mineral itu kan yang ada manis-manisnya gitu. Nah, kalau misalnya Berben itu rasakan kemurniannya gitu. Jadi biar orangnya tuh ingat kalau misalnya si Berben ini tuh ini loh kayak jargonnya tuh ini gitu. Dan juga kenapa kok kemurniannya gitu? Karena ya emang dia itu kan susu steril. Jadi tuh biar kualitasnya itu lebih kayak murni banget nih gitu kan. Terus kenapa kok rasakan? Karena ini tuh juga kayak dorongan gitu loh biar orang-orang itu juga mencoba sendiri produknya kayak yang aku sebutin di awal tadi gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah produk sebagai simbol solusi. Nah, di pertengahan menjelang akhir iklan itu ada adegan si ibunya ini ngomong gini, kalau misalnya ibu tahu kamu itu sayang ibu, tapi ya ibu pengen kamu itu sayang ke diri kamu sendiri. Jadi ini tuh kayak simbol solusi tadi, kayak misalnya kamu lelah, kamu capek, kamu itu disarankan minum ini biar kesehatan kamu itu tetap terjaga kayak gitu di tengah kesibukan, kelelahan kayak gitu. Jadi overall yang aku sebutin dari tadi ya itu menjelaskan bahwa sitianya itu emang terlihat jelas ya kita diperlihatkan produknya, kemudian disaranin minum tadi kita itu tergerak buat oh kalau misalnya lelah minum ini gitu. Tapi itu tadi tidak terlihat secara langsung, jadi bersifatnya tuh implisit gitu kayak dimasukkan ke sela-sela ceritanya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki kelebihan iklan. Yang pertama ada sinematografi yang berkualitas. Jadi di iklan tadi itu kan pencahayaannya itu lembut, kemudian pakaiannya juga rapi, kemudian settingnya itu juga kayak bersih, berkelas gitu kayak di rumah sakit tadi. Nah, itu tuh ternyata selain menciptakan kesan visual yang elegan, ini tuh secara tidak langsung menunjukkan bahwa produk ini loh memiliki citra yang bagus, memiliki kualitas yang baik kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah alur cerita yang sederhana namun kuat. Jadi ceritanya itu kan mudah dipahami ya, kayak sibuk bekerja, sibuk ini itu, kemudian menjaga ibunya di tengah puasa, terus capek, itu kan kayak relate banget sama audiens, terutama masyarakat urban yang di tengah kemacetan yang harus kerja lembur dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini tuh jadi penonton tuh atau audiens tuh ngerasa kayak terhubung gitu loh, kayak wah aku relate kayak di cerita itu. Kemudian di akhir cerita kan juga ditambahin tagline. Nah, ini tuh juga memperkuat pesan iklannya gitu. Jadi kayak alurnya sederhana tetapi maksudnya itu kuat untuk membeli brand itu tadi ketika lelah atau untuk menjaga kesehatan diri kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah relevansi dengan bulan Ramadan. Jadi memang iklan ini ditujukan untuk series Ramadan sehingga alur ceritanya itu disesuaikan di bulan Ramadan biar orang-orang itu juga lebih relate gitu, kayak lelahnya relate, effortnya relate. Jadi pesannya itu lebih kayak ngena gitu ke para audiens di tengah bulan Ramadan gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dan kekurangan dari iklan Bear Brand. Yang pertama adalah visual terlalu umum. Jadi tema anak berbakti dan ibu yang sakit itu sudah sangat sering digunakan oleh berbagai brand selama Ramadan. Sehingga iklan ini beresiko kurang menonjol di antara iklan pesaing atau kompetitor. Yang kedua adalah keterkaitan produk yang kurang spesifik. Walaupun ada pesan sayang sama badan sendiri, alasan mengapa Bear Brand harus diminum saat sahur itu tidak dijelaskan secara fungsional. Mungkin bisa ditambahkan seperti membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama bulan puasa. Selanjutnya kita akan memasuki slide saran dan perbaikan iklan. Yang pertama, iklan sebaiknya mempertegas manfaat susu murni Bear Brand. Apa sih manfaat jika mengkonsumsi susu Bear Brand pada saat kondisi-kondisi tertentu? Yang kedua adalah fokus cerita perlu diperdalam pada interaksi ibu dan anak agar pesan lebih menyentuh audiens atau dapat menggugah sisi emosional audiens. Yang ketiga adalah ekspresi ketulusan harus ditonjolkan sebagai simbol utama dari konsep kemurnian hati. Jika Bear Brand itu sering menggunakan kata kemurnian hati, maka ekspresi peran yang digunakan itu harus menunjukkan kemurnian hati.
Yang keempat adalah kalimat penutup wajib menghubungkan konsumsi produk secara langsung dengan ritual sahur, atau lebih diperlihatkan bagaimana cara mengkonsumsi Bear Brand yang tepat pada saat sahur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.